Roky Gerung disebut bisa lolos dari hukum buntut kasus kritikan pedasnya ke Presiden Jokowi beberapa lalu. Hal itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purn Suslo Duaji melalui sebuah video. Ia kemudian mengungkap beberapa alasan yang membuat dirinya yakin Roky Gerung akan lolos dari jerat hukum. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Roky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa. Bahwa Roky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers. Sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada kepala staf kepresidenan. Dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat, akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi. Menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Roky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Roky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan. Entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas itu nggak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum. Itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik. Namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Roky Gerung. Roky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi nanggapi, tim sukses nanggapi. Jadi yang menang Roky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus
undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik, ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Yang katakan nggak bisa itu bukan saya, undang-undang. Baca dulu, nullum delictum nona sona propria nullum delictum